Halo teman-teman. Ya, kali ini kita akan belajar mengenai jumlahan Riemann yang akan menjadi dasar dari integral tentu. Penasaran? Kita intro dulu ya. Oke, halo teman-teman. Kali ini kita akan belajar integral Riemann. Seperti yang telah saya katakan di awal tadi, integral Riemann ini adalah sebuah dasar atau fondasi dari integral tentu. Bagaimana sih ide dari integral Riemann? Ya, secara garis besar, integral Riemann adalah mencari luasan di bawah kurva. Nah, ini ya, cari ini. Nah, lalu caranya bagaimana gitu ya? Caranya bagaimana? Nah, caranya adalah kita akan membagi kurva ini yang dibatasi oleh C dan D gitu dengan membagi menjadi beberapa partisi atau subinterval. Begitu. Nah, kemudian ide selanjutnya adalah kita akan membuat persegi panjang dari setiap partisi-partisi yang terbentuk. Dan kemudian tentunya kita akan menjumlahkannya. Sehingga luas jumlahan persegi panjang ini akan mendekati luasan dari daerah di bawah kurva. Nah, kita lihat jika persegi panjangnya gede-gede seperti ini gitu ya, masih banyak yang sisa gitu. Jadi estimasinya kurang gitu lah, kurang tepat istilahnya. Nah, setelah itu idenya adalah kita akan memperbanyak partisinya. Nah, hal ini berakibatkan lebar dari setiap partisi akan mengecil, teman-teman. Nah, akan seperti ini. Begitu. Nah, ini masih ada gitu ya. Nah, idenya adalah nanti lebarnya ini, lebar ini ya. Kita anggap aja ini delta X gitu. Nah, lebar dari delta X ini akan mendekati 0. Begitu. Kita akan buat delta X ini mendekati 0. Nah, sehingga jumlahan luas persegi panjang ya, jumlahan luas persegi panjang ini di mana delta X atau lebarnya tadi itu mendekati 0, maka jumlahannya itu akan mendekati luas daerah di bawah kurva. Ide besarnya seperti itu, teman-teman. Oke, kali ini kita akan belajar melalui contoh begitu ya. Contoh yang simpel saja. Begitu, contoh yang simpel saja. Oke, tentukan luas daerah di bawah ini gitu ya. Luas daerah yang dibatasi oleh 2 sampai 6. Nah, ini fungsinya adalah Y sama dengan Fx sama dengan X gitu. Ini fungsinya. Nah, kita lihat teman-teman. Daerah yang warna biru ini apa sih? Gitu ya. Daerah yang warna biru ini apa? Ya, ini adalah trapesium. Ya. Trapesium, ya kita tahu kalau luas trapesium adalah jumlah sisi sejajar dikalikan dengan tinggi, begitu ya. Nah, kita tahu sisi sejajar di sini adalah ini ya, yang merah-merah ini dengan ini. Nah, ini sisi sejajarnya. Lalu tingginya adalah ini. Nah, bagaimana kita tahu panjang dari sisi sejajarnya ini, teman-teman? Ya, kita memanfaatkan ini. Kita memanfaatkan fungsinya. Gitu ya. Kita memanfaatkan fungsinya. Karena di sini di X sama dengan 2, karena fungsinya Y sama dengan X, artinya Y-nya di sini adalah Y-nya adalah 2 juga. Nah, sehingga di titik sini adalah 2,2 ya, teman-teman. Nah, 2,2. Begitupun juga yang dengan 6. Nah, yang 6 juga di sini. Di sini juga 6 dan di sini juga titiknya adalah 6,6. Gitu. Nah, sehingga kita sudah tahu nih, jarak titik ini ke sini adalah berapa? Ya, 6. 6 ditambah dengan dari titik ini ke sini, ya, 2 dikali dengan tinggi, ya. Tingginya, nah tingginya ini ya teman-teman, tingginya ini. Tingginya ini, berapa jarak 2 ke 6? Ya, jaraknya 4. Nah, dibagi 2, ini luasnya. Oke, sama dengan ini bisa kita coret, ya, sehingga tinggal 8 dikali 2 sama dengan 16. Nah, luas daerah ini adalah 16. Nah, ini jika kita pandang dari sisi geometri, teman-teman. Nah, kemudian bagaimana cara kita memandangnya dalam
integral atau jumlahan Riemann. Nah, kita tahu bahwa luas daerah tadi adalah 16, begitu ya, dengan fungsinya adalah Y sama dengan X gitu, atau Fx gitu ya. Fx sama dengan Y sama dengan X gitu. Nah, berdasarkan ide integral Riemann tadi, kita akan membagi daerah ini menjadi beberapa partisi atau subinterval. Seperti ini contohnya. Kita bagi-bagi. Kemudian saya akan membuat nama gitu ya, dari setiap partisinya gitu, setiap jarak partisinya, di mana di sini adalah x0 gitu ya. X0 ini sama dengan 2 gitu ya. Dan x1 kita nggak tahu berapa, nanti kita akan cari tapi. Kemudian x2 dan seterusnya hingga xn-1 dan sampai xn. Nah, berarti jumlah partisi di sini ada sebanyak n. Nah, sehingga kita bisa menentukan lebarnya ini teman-teman. Lebar dari setiap persegi panjang ini. Ya, tadi kita sebut dia adalah delta x gitu ya. Lebarnya adalah delta x. Caranya gimana? Ya, caranya tinggal ini ya, jarak ini atau panjang ini dibagi dengan n atau sebanyak n. Gitu. Sehingga 6 dikurang 2 dibagi dengan n. Sehingga hasilnya delta x adalah 4 per n. Oke. Nah, selanjutnya adalah kita akan membuat persegi-persegi panjang gitu ya dari setiap partisinya. Sehingga nanti dari persegi-persegi panjang itu akan kita jumlahkan. Begitu ya tadi idenya. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana cara membuat persegi panjangnya? Oke, perhatikan gambar di sini teman-teman. Ada gambar pertama, gambar kedua, gambar ketiga, dan gambar keempat. Nah, menurut teman-teman nih, mana sih yang paling tepat? Harusnya yang kita buat persegi panjangnya. Nah, ini hijau-hijau ya. Ini hijau adalah persegi panjang yang akan kita buat. Nah, kira-kira mana teman-teman yang tepat? Ya, yang paling tepat adalah yang kedua dan yang ketiga. Kenapa? Ya, kita tahu bahwa kita nanti akan mencari luasnya gitu ya, luas dari persegi panjang. Nah, luas persegi panjang adalah panjang dikali dengan lebar. Gitu. Tadi lebar kita sudah tahu delta x gitu ya. Lebarnya kita sudah tahu delta x. Nah, panjangnya ini gimana? Nah, panjangnya ini gimana begitu ya? Nah, panjangnya kita bisa mencari ini teman-teman. Nah, di sini. Atau ini. Ya, gitu. Itu panjangnya. Dari mana ya? Kita lihat, perhatikan lagi. Ini adalah tadi fungsinya gitu ya. Tuh. Grafiknya. Nah, grafiknya. Sehingga nanti kita bisa memanfaatkan fungsi tadi, ya, fungsi tadi untuk mencari tingginya. Begitu. Dengan kata lain, kalau seandainya di sini adalah x2, nah di tingginya berarti adalah fx2. Seperti itu teman-teman. Oke, nah kali ini kita akan mencoba untuk yang nomor 2 dulu. Kita akan membuat persegi panjang sesuai gambar yang kedua. Ya, ini teman-teman. Lihat, gambarnya adalah ini. Nah, kita lihat di sini teman-teman. Persegi panjang yang pertama gitu ya. Atau pada subinterval x0 sampai x1. Nah, tingginya adalah di sini. Fx0 gitu ya. Nah, kemudian kita lihat untuk subinterval dari x1 sampai x2. Tingginya ada di sini, teman-teman. Sehingga di sini nanti adalah tingginya ya fx1 gitu. Dan seterusnya di sini ada fx2 gitu. Dan seterusnya hingga di sini adalah xn-1 gitu. Nah, sebelum kita mencari panjangnya gitu ya, kita perlu perhatikan teman-teman. Kita perlu perhatikan. Untuk mencari fx1, artinya kita harus mencari dulu nilai x1-nya. X1-nya berapa sih gitu. X2-nya berapa hingga xn-1-nya berapa. Gitu. Itu yang akan kita cari. Oke. Kita tahu bahwa x0 ini adalah 2 gitu ya. x0 adalah 2. Ini x0 adalah 2. Kemudian x1. X1 ada di titik sini. Artinya 2
2 ditambah dengan lebar persegi panjang ini. Nah, lebarnya tadi apa? Lebar sini adalah delta X, gitu ya. Sehingga untuk X1 ini adalah 2 ditambah dengan delta X. Kemudian X2. Bagaimana dengan X2? X2 di sini berarti ya. Nah, di sini juga ada delta X. Nah, sehingga X2 ini akan sama dengan 2 ditambah delta X ditambah delta X. Artinya ada ditambah 2 delta X. Dan seterusnya hingga XN. XN ini. Nah, gimana teman-teman? Udah temu polanya belum? Ya, pasti ini ada 2 gitu ya. 2 ditambah dengan, nah ini berapa? Nah, kita lihat, kita perhatikan. Ini kan dari X0, ini kan bisa kita tulis menjadi ditambah 0 delta X. X1 bisa kita tulis 2 ditambah 1 delta X. Nah, lihat di sini, koefisien dari delta X, ini mengikuti indeks dari X-nya. Nah, karena di sini adalah indeksnya adalah N, sehingga di sini kita dapat tuliskan N dikalikan delta X. Begitu teman-teman. Oke, kita perhatikan lagi teman-teman. Di interval X0 sampai X1, di sini adalah tingginya adalah 2 atau Fx0 gitu ya. Untuk di interval X1 hingga X2, tingginya ada di Fx1. Nah, kita lihat teman-teman. Dari setiap persegi panjang, ini yang kita ambil adalah sisi sebelah kirinya gitu ya. Nah, ini nanti akan kita namakan pendekatan dari kiri. Begitu teman-teman. Nah, nanti ada juga pendekatan dari kanan. Nanti kita akan bahas lagi gitu ya. Nah, ini pendekatan dari kiri, kita lihat. Nah, kita tahu bahwa pada interval X1 sampai X2 yang dijadikan panjangnya adalah Fx1. Nah, sehingga kalau kita perumum gitu ya. Kalau saya punya interval di Xi-1 hingga Xi, sehingga panjangnya dapat kita pastikan sama teman-teman? Ya. Dapat kita pastikan adalah Fxi-1. Gitu. Nah, Fx-1 ini apa gitu ya? Nah, kita lihat lagi di sini. Fungsi di sini adalah Fx sama dengan X. Nah, artinya kalau seandainya di interval X1 sampai X2 di sini, gitu ya, tingginya adalah Fx1. Tidak lain dan tidak bukan adalah tingginya 2 plus 1 delta X. Nah, lalu bagaimana dengan Xi-1? Ya udah, kita perumuman lagi aja gitu ya. Fxi-1 ya, karena fungsinya adalah Fx sama dengan X, sehingga kita dapat tuliskan ini adalah 2 ditambah, ya kita lihat ini ya, pola dari X-nya ini ya. Nah, karena di sini indeksnya adalah I-1, sehingga N ini bisa kita ganti dengan I-1 dikali dengan delta X. Gitu ya. Nah, kita tahu bahwa delta X adalah 4 per N. Nah, kita dapat tuliskan 2 plus I-1 kali 4 per N. Kita distribusikan, berarti 2 plus 4I per N dikurang dengan 4 per N. Nah, Fxi-1 kita sudah dapatkan. Nah, selanjutnya apa? Nah, selanjutnya kita akan menjumlahkan gitu ya, menjumlahkan luasan-luasan dari persegi panjang ini gitu. Oke, kita perhatikan. Pada subinterval X0 sampai X1, sini luasnya adalah luas 1 gitu ya. Luas dari persegi 1 yang ini, yang kuning. Ini akan sama dengan panjang ya. Panjangnya apa tadi? Berarti Fx0 ya. Panjangnya di sini karena pendekatan dari kiri. Fx0 dikalikan dengan delta X. Nah, ini luasnya gitu ya. Untuk persegi panjang yang ada di interval X1 sampai X2, kita sebut ini L2, itu adalah F ya. Panjangnya adalah X1 gitu ya, Fx1 dikalikan lebar. Lebarnya adalah delta X. Dan seterusnya
di interval xn-1 sampai xn. Nah, berarti ini adalah luas ke n. Panjangnya adalah, ya panjangnya kita ambil yang kecil gitu ya, yang paling kecil dari x-nya. Artinya berarti f x n-1 dikalikan dengan lebarnya adalah delta x. Begitu. Nah, karena tadi kita akan menjumlahkan, nah sehingga kita dapat tulis menjadi Sn atau jumlahan gitu ya. Dari L1 ditambah L2 ditambah dan seterusnya hingga Ln. Nah, ternyata kita tahu begitu ya. Kemarin kita sudah membahas tentang notasi sigma. Nah, ini kita bisa tuliskan menjadi sigma dari Li. Ya, indeksnya I, di mana I-nya berjalan dari 1 hingga N. Nah, ini yang akan kita cari nanti. Oke, tadi kita akan mencari Sn gitu ya. Cari Sn yang tidak lain bukanlah sigma atau jumlahan dari Li, di mana I-nya berjalan dari 1 hingga N. Nah, kita tahu bahwa Li ini adalah luasan ke I, gitu ya, luasan ke I. Nah, kalau seandainya aku punya interval xi-1 hingga xi, nah ini luasnya apa teman-teman? Luas ke I adalah, kita perumum aja ya, F dari xi-1 dikali dengan lebarnya adalah delta X. Nah, kita lanjut ke sini. Sehingga ini dapat kita tuliskan jadi jumlahan dari Li-nya adalah ini ya, F xi-1 dikali dengan delta X, di mana I-nya berjalan dari 1 hingga N. Nah, kita dapat tuliskan kembali sigmanya tetap gitu ya, sigma dari fxi-1. Nah, kita tadi udah dapat ini. Coba dilihat lagi, di forward lagi videonya. Kita tadi dapatkan 2 plus 4i per n dikurang dengan 4 per n dikali dengan delta x. Delta x-nya berapa? Ya, delta x-nya 4 per n. Di mana i-nya berjalan dari 1 hingga n. Nah, ini kemarin kita sudah pelajari gitu ya. Kita sudah pelajari sebelumnya. Sehingga ini kita dapat tulis gitu. Jadi sigma dari 8n gitu ya, 8 per n, di mana i-nya berjalan dari 1 sampai n, ditambah, ini kita distribusikan gitu ya, ke sana, sehingga dapatkan 16 i per n kuadrat. Nah, karena 16 per n-nya adalah koefisien, sehingga kita bisa tuliskan di depan. 16 per n kuadrat dikali dengan jumlahan dari tinggal i ya. Ya, i-nya berjalan dari 1 sampai n. Dikurang dengan, nah ini sigma dari 16 per n. N-nya berjalan dari 1. I-nya berjalan dari 1 sampai n. Kita cek lagi teman-teman. Nah, ini kan kemarin kita bisa tahu gitu ya. Bentuk ini adalah 8 per n dikali n. Ya, tinggal 8 gitu ya. Ditambah dengan, nah, 16 per n kuadrat. Nah, ini ada sifat barisan khusus teman-teman di sana. Masih ingat? Ya. Kalau nggak ingat coba ditonton lagi video sebelumnya ya. Ini akan sama dengan n dikalikan n plus 1 per 2. Dikurang dengan, ya ini 16 per n. Oh ya, ini salah. Ini ada kuadratnya ya teman-teman ya. 4 per n dikali 4 per n. Ya, berarti 16 per n kuadrat. Sehingga ini kita dapatkan jumlahan dari ini adalah ya tinggal 16 per n kuadrat dikalikan n gitu ya. Dapatnya berapa? Ya 16 per n. Tuh. Nah, saya tulis di sini karena nggak muat. Oke, ini bisa kita coret gitu ya. Nah, ini bisa kita coret juga, tinggal 8 gitu ya. Nah, sehingga dapat kita tulis menjadi 8 ditambah, nah ini kan 8 per n kali n, berarti kan 8n per n ditambah dengan
8 per N ya, dikurang dengan 16 per N. Nah, ini bisa kita coret. Tuh. Sehingga tinggal apa teman-teman? Ya, ini kan 8 tambah 8 berarti 16. Kemudian di sini ada 8 per N, di sini ada negatif 16 per N. Nah, kita kurangkan sehingga tinggal 8 per N. Nah, ini SN-nya. Nah, tadi idenya adalah kita akan memperbanyak N-nya atau memperbanyak partisinya gitu ya. Sehingga nanti delta X-nya menuju 0. Gitu. Nah, sehingga kita dapat tuliskan limit dari Sn di mana N-nya menuju tak hingga. Ini akan sama dengan limit dari 16 min 8 per N. Di mana N-nya berjalan dari N-nya menuju tak hingga gitu ya. Nah, ini sama dengan apa teman-teman ya? 16 dikurangi 8 per tak hingga. 8 per tak hingga artinya 0, berarti 16 dikurang 0 sehingga hasilnya 16. Nah, ternyata sama gitu ya. Ternyata sama dengan luasan trapesium tadi. Gitu. Nah, kemudian tadi ini kita sudah dekati dari kiri. Nah, bagaimana kalau kita dekati dengan dari kanan? Nah, jika kita dekati dari kanan, hasilnya akan seperti ini, teman-teman. Nah, tentunya sekarang panjangnya tidak lagi di X0. Gitu ya, untuk interval X0 sampai XI. Tingginya ada di XI gitu ya, atau tidak lain dan tidak bukan adalah di sini apa? Fxi. Gitu. Ini tinggi dari persegi panjang yang orange ini. Begitupun yang lainnya gitu ya. Selalu yang ada di kanan, ya di kanan sebelah kanan, paling kanan interval, nah itu akan menjadi tingginya. Nah, tentunya X1, X2 dan sampai Xn ini sama dengan yang tadi masian gitu ya. Karena fungsinya juga belum berubah. Gitu. Sehingga ininya akan sama gitu. Delta X-nya pun sama gitu karena batasnya adalah sama. Sehingga kalau kita bisa tulis interval dari Xi-1 hingga Xi, nah yang akan menjadi panjangnya adalah F dari Xi itu. Begitu. Yang tidak lain adalah 2 ditambah dengan ya I kali delta X. Sama dengan 2 ditambah dengan 4I per N. Gitu ya. Nah, sehingga ini akan berpengaruh dengan luasnya juga. Gitu ya. Kalau kita mempunyai interval di X0 sampai X1, gitu ya. Ini X0 sampai X1 berarti luasnya adalah L1 yang akan sama dengan Fx1 ya, panjangnya ini ya, di Fx1. X1 dikalikan dengan delta X. Itu kan dengan L2. L2 berarti ada di interval X1 sampai X2. Ini akan sama dengan Fx2 dikalikan dengan delta X. Dan seterusnya hingga Ln ini akan sama dengan Fxn dikalikan dengan delta X. Nah, langkah selanjutnya sama. Langkah selanjutnya kita akan jumlahkan gitu ya. Kita akan jumlahkan Sn, jumlahkan luas-luasnya L1 ditambah L2 ditambah dan seterusnya hingga Ln. Ini akan sama dengan apa? Sigma dari Li di mana I-nya berjalan dari 1 hingga N. Nah, kita akan mencari ini lagi. Gitu. Tentu dengan rumusnya dengan Li-nya berbeda gitu ya. Nah, Li-nya berbeda. Nah, tadi kita akan mencari Sn gitu ya. Sn-nya adalah sigma dari Li di mana I-nya berjalan dari 1 hingga N. Oh iya, ini pendekatan dari kanan ya. Pendekatan dari kanan. Yang artinya adalah jika kita mempunyai interval dari Xi-1 hingga Xi, nah ini artinya luasnya adalah
LI gitu ya. F XI ya, dikalikan dengan delta X gitu. Nah, fxi-nya apa? Ya, fxi-nya adalah tidak lain tidak bukan 2 plus 4i per n gitu ya. Tadi kita sudah cari, dikalikan dengan delta X. Nah, dikalikan dengan 4 per n. Nah, ini akan sama dengan apa? Akan sama dengan 8 per n ditambah dengan 16i per n kuadrat. Tuh. Nah, sehingga kita dapat masukkan di sini nih, ketinggalan. Ini artinya sigma dari ini ya, LI adalah ini, gitu ya, fungsinya. Di 8 per n tambah 16i per n kuadrat. Di mana i-nya berjalan dari 1 hingga n. Ini kan akan sama dengan jumlahan atau sigma dari 8 per n, di mana i-nya berjalan dari 1 sampai n, ditambah, nah ada 16 n kuadrat, artinya ini adalah koefisien, kita bisa keluarkan gitu ya, 16 per n kuadrat, sigma i, di mana i-nya berjalan dari 1 sampai n. Jadi kan ini sama dengan, nah ini bentuk ini akan sama dengan 8 per n kali n ya, n berarti n-nya habis, tinggal 8, ditambah, nah ini deret khusus lagi, kita menemukan deret khusus lagi teman-teman, sehingga kita dapat tuliskan menjadi 16 per n kuadrat dikalikan dengan n dikali n plus 1 per 2. Kita bisa hilangkan, tinggal 1, ini juga tinggal 8. Sehingga kita dapatkan 8 ditambah dengan 8n per n ditambah dengan 8 per n. Ini bisa habis, sehingga dapatkanlah Sn-nya 16 plus 8 per n. Nah, sesuai ide dari integral Riemann, kita akan memperbanyak partisinya. Atau n-nya ini akan kita besarkan sehingga menuju tak hingga. Sehingga kita dapat tuliskan limit dari Sn, di mana n-nya menuju tak hingga. Nah, ini artinya adalah limit dengan n menuju tak hingga dari 16 plus 8 per n. Nah, ini artinya 16 gitu ya. 16 ditambah dengan 8 per tak hingga. 8 per tak hingga berarti 0 gitu ya, mendekati 0. Sehingga hasilnya adalah 16. Nah, ternyata sama. Baik didekati dari kanan maupun didekati dari kiri. Nah, pertanyaan menarik muncul ketika bagaimana kalau didekati dari tengah? Atau didekati dengan CI gitu ya. Dimana CI adalah anggota atau yang ada di interval dari XI-1 hingga XI. Nah, disinilah gitu ya, di tengah-tengah gitu. Bagaimana kalau di tengah-tengah? Apakah ini bekerja juga? Begitu ya. Apakah ini bekerja? Akan kita cek kembali teman-teman. Oke. Sehingga gambarnya akan seperti ini. Gitu. Sehingga dapat ditulis ini C1, C2, C3 dan seterusnya hingga Cn. Begitu. Nah, artinya tingginya pun akan berbeda, begitu ya. Tingginya akan berbeda. Sehingga tingginya di sini adalah apa, teman-teman? Ya, tingginya adalah FCI C1, gitu ya. Ini di sini tingginya FC2. Nah, tentu FC1, FC2 hingga FCN ini ya bergantung pada nilai C1, C2 dan Cn. Artinya kita perlu cari dulu nih. C1 ini siapa, C2 ini siapa, C3 ini siapa. Gitu. Kita tahu lebar persegi panjang tadi adalah delta X gitu ya. Nah, kita akan mencari tahu siapa ini C1, C2, C3 dan seterusnya. Oke, kita lihat. C1 di sini. Nah, di sini ada 2. Nah, 2. Berarti 2 ditambah dengan berapa ini? Karena ini di tengah-tengah gitu ya. Di tengah-tengah dari persegi panjang. Artinya lebar dibagi 2. Atau dengan kata lain, delta X per 2. Gitu. Nah, kemudian C2. Kita lihat.
C2 di sini. Di interval dari X1 sampai X2. Nah, C2 ada di antara interval itu. Nah, kita lihat. Di sini ada 2. Sudah 2 plus delta X. Nah, ditambah di sini setengah delta X lagi nih. Sehingga C2-nya didapatkan 2 plus 3 delta X per 2. Nah, sudah menemukan polanya? Belum. Oke, kita coba lagi C3. Ada C3. C3 di sini artinya ya, berarti di sini ada 2 ditambah dengan, nah ini ada delta X yang pertama, delta X kedua. Nah, berarti ada 2 delta X ditambah setengah. Berarti tinggal 5 delta X per 2. Gitu. Nah, hingga Cn. Nah, bentuk umumnya apa ini teman-teman? Berarti 2-nya tetap ya. Tetap. Nah, kita lihat. Apa hubungannya koefisien-koefisien ini dengan C-nya? Nah, ini kan bisa kita tulis 1 gitu ya. Nah, polanya adalah indeks ini, indeksnya dikali dengan 2 dikurang dengan 1. Ya, coba kalau 1 kali 2, 2 dikurang 1, 1. Oke, bener ya. C2. 2 dikali 2, 4 dikurang 1, 3. Oh, bener. Yang C3, 3 dikali dengan 2 dikurang 1, 5. Oke, bener. Sehingga kalau Cn, 2n min 1 dikalikan delta X per 2. Nah, 2-nya tetap gitu ya. Nah, sehingga ini akan berpengaruh dengan tingginya juga. Nah, kita akan mencari tingginya. Kita akan langsung perumum gitu ya tingginya. Kalau aku punya CI, di mana ini adalah berada di interval XI-1 sampai XI. Nah, artinya panjangnya adalah FCI gitu ya. Oke. FCI. Nah, karena fungsinya tadi masih sama ya fungsinya oke saya tulis lagi Y sama dengan X gitu. Nah, artinya FCI akan sama dengan CI-nya. Nah, sehingga kita dapatkan bentuk CI-nya adalah ya dari sini ya. Tinggal kita ganti N-nya menjadi I mudahnya gitu. Sehingga 2 ditambah 2I dikurang 1 per 2 dikalikan dengan delta X-nya gitu ya. Nah, ini akan sama dengan 2 ditambah, nah ini kita bisa pecah gitu ya. 2I per 2, berarti ini ada tinggal I dikurang dengan 1 per 2. Dikalikan delta X-nya adalah 4 per N. Nah, ini akan sama dengan panjangnya 2 ditambah 4I per N dikurangi 4 per 2N. Nah, nanti berarti kita dapatkan luas pertama, yang ini yang kuning gitu ya. Ini akan sama dengan C1 gitu ya, FC1 yang tidak lain adalah panjangnya dikalikan dengan delta X. L2 juga sama, berarti FC2 dikalikan dengan delta X. Dan hingga seterusnya Ln sama dengan F dari Cn dikalikan dengan delta X. Gitu. Nah, kemudian kita jumlahkan gitu ya. Nah, sehingga kita dapatkan Sn-nya adalah L1 tambah L2 tambah dan seterusnya hingga tambah dengan Ln gitu ya. Ya, ini pendekatan dari tengah gitu ya. Dari tengah. Yang tidak lain dan tidak bukan adalah kalau pendekatan dari tengah, jika kita mempunyai CI ya, di mana CI ini adalah anggota dari interval XI-1 dari XI. Nah, luas ke I gitu ya. Luas ke I adalah FCI dikalikan dengan delta X. FCI tadi kita sudah dapatkan gitu ya. Tidak lain adalah 2 ditambah 4I per N dikurang 4 per 2N
ya, dikalikan delta X-nya 4 per N. Nah, kita lanjut sini. Nah, ini artinya kan, ini adalah artinya sigma dari LI, di mana I-nya berjalan dari 1 hingga N. Gitu. Nah, ini akan sama dengan jumlahan dari LI-nya adalah ini ya. LI-nya 2 plus 4I per N kurang 4 per 2N dikali dengan 4 per N. Ini I-nya berjalan dari 1 sampai N. Oke. Nah, bisa ini teman-teman kalau belum mahir bisa dijabarkan satu-satu gitu ya. Nah, ini kan biar supaya cepat. Di sana ada 2, ada koefisien 2, di sana ada 4N, di sana ada 4 per N juga di sana. Sehingga dapat kita pecah menjadi sigma dari 2 dikurangi 4 per 2N dikalikan dengan 4N, 4 per N gitu ya. Dimana I-nya berjalan dari 1 hingga N. Kemudian ditambah, tinggal ini ya, ini dikalikan ini. Sigma dari 4I per N dikalikan 4 per N sehingga hasilnya 16I per N gitu ya. N kuadrat. Oke. Dimana I-nya berjalan dari 1 sampai N. Terusnya, nah ini kan kita kali N gitu ya. Nah tinggal ini nanti habis. Sehingga nanti kita dapatkan tinggal 4 kali 2 sehingga 8 dikurang 4 kali 4 per 2. Jadi 16 per 2 N gitu ya. Per 2N ditambah dengan, nah ini kan bisa kita tulis menjadi 16 per N kuadrat sigma dari I tinggalan ya. Nah, sigma dari I kita tahu sendiri adalah dikali dengan N dikali N per 1 per 2. Kita coret, habis itu. Sehingga bisa kita dapatkan 8 dikurang 8 per N tambah dengan 8N per N ditambah dengan 8 per N. Ini habis sehingga oke di sini ya saya buat sehingga Sn-nya adalah 8 tambah 8 16 dikurangi dengan 8 per N plus 8 per N. Lain adalah 16 gitu ya. Sn-nya adalah 16. Kemudian kita bawa ke limit seperti tadi dengan N yang menuju tak hingga dari Sn. Nah, lain adalah limit dari 16 N-nya menuju tak hingga. Nah, ini detail lain adalah 16 juga hasilnya. Ya, sama ternyata. Jadi, maupun pendekatan dari tengah, pendekatan dari kiri maupun dari kanan, ini akan menghasilkan jumlahan yang sama. Asalkan partisinya atau subintervalnya kita perbesar lagi ya. Atau dengan kata lain, N-nya menuju tak hingga. Nah, ini berakibat lebarnya atau delta X-nya menuju ke 0. Oke, seperti biasa, silahkan dicoba. Ada satu soal saja. Tentukan jumlahan Riemann dari fungsi di bawah ini. Gunakan pendekatan dari kanan, kiri, dan tengah. Gitu. Yang pertama fungsinya adalah X kuadrat plus 1 di interval 0 sampai 3. Yang kedua adalah 2X pangkat 3 pada interval 0 sampai 1. Nah, silahkan dicoba. Jika ingin cross check jawaban, silahkan kalian bisa DM atau chat di kolom komentar. Terima kasih telah menonton video saya. Jika video ini bermanfaat, jangan lupa untuk like dan subscribe. Dan jangan lupa untuk mengaktifkan loncengnya supaya kalian tidak tertinggal dengan video-video saya selanjutnya. Saya Filipus Kevin, sampai jumpa di video-video saya selanjutnya.